Mana kertasnya, Din? Sampai aku jangan ingetin mati kan. Ayo, mohon kameranya untuk dinyalakan. Oh iya, tapi ya. Ayo anak-anak. Ayo Farhan, kameranya. Aurelia, Septi, Rian, Deborah. Ayo kameranya. Agatha Cahya, Arya Gading. Ayo kameranya. Ya, langsung saja ya Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap tanah air kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk kalian berdiri ya anak-anak. Di sanalah aku berdiri dari panggung. Ayo anak-anak nyanyi. Kebangsaan Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah tanahku, satu rakyatku semua. untuk Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku yang ku cinta. yang ku cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, terima kasih. Ya. Apa kabar kalian anak-anak? Ibu akan mengingatkan kalian, ya alhamdulillah. Ibu akan mengingatkan kalian mengenai 3M. 3M ini sudah tidak asing lagi ya buat kalian karena setiap guru selalu mengingatkan kalian mengenai 3M. Ada yang masih ingat 3M itu apa? Ayo. Jaga jarak, Ya. Masker, menjaga jarak, cuci memakai tangan, masker. memakai masker. Iya, pintar. Ya, minggu lalu Ibu telah memberikan materi dan latihan soal. Namun ada
namun hanya beberapa yang mengirimkan presensi sama di Google Formulir ya. Kenapa kalian tidak mengirimkan presensi dan tugas kalian? Ayo, kenapa? Halo. Halo. Kenapa ya? Tidak. Belum siapa tuh. Wah, banyak, belum ada setengahnya. Ayo, kalian kenapa tidak mengirimkan tugas yang diberikan oleh ibu? Itu merupakan penilaian untuk kalian, anak-anak. Ya, kemarin yang sudah mengerjakan dan sudah membacakan materi, sudah membaca materi, pasti kalian sudah tahu. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks diskusi. Iya, pinter. Pinter. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks diskusi. Sebelumnya, Ibu akan sebentar. Ini aku kalian dulu ya. Ya, jadi kita akan belajar teks diskusi. Sebelumnya Ibu akan membacakan materi dan indikator. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar atau yang dibaca. Selanjutnya, indikator menentukan teks diskusi, menjelaskan pengertian teks diskusi, menjelaskan pengertian teks eksposisi, menentukan struktur teks eksposisi, menentukan aspek kebahasaan teks diskusi, dan menyimpulkan isi keseluruhan teks diskusi yang dibaca atau didengar. Selanjutnya yaitu meringkas tiap-tiap bagian teks diskusi yang dibaca atau didengar. Ya. Pencapaian tujuan yaitu menjelaskan isi informasi teks diskusi. Yang kedua, membaca dan menyimpulkan teks diskusi. Yang ketiga, menyimpulkan teks diskusi. Yang keempat, menyampaikan isi informasi tentang struktur dan aspek kebahasaan teks diskusi. Ya, ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak apa itu teks diskusi? Ayo, ada yang masih ingat? Apa itu teks diskusi? Ayo, anak-anak. Teks diskusi adalah tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Ya, beri tepuk tangan untuk anak-anak. Siapa itu yang tadi menjawab? Isanti, Bu. Iya, Isanti. Bagus sekali ya. Jadi, teks diskusi adalah salah satu jenis teks yang memberikan dua pendapat mengenai suatu hal. Pendapat tersebut tentu ada yang selaras dan juga bertentangan. Teks diskusi, sebentar. Teks diskusi juga disusun untuk menyajikan pendapat berdasarkan sudut pandang tertentu terhadap satu masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Teks diskusi dapat berlangsung dalam kegiatan berbahasa lisan maupun tulis. Teks diskusi dan teks eksposisi memiliki persamaan.
Keduanya yaitu untuk mempengaruhi orang lain atau bersifat persuasif. Jadi teks diskusi dan teks eksposisi itu memiliki kesamaan ya anak-anak, yaitu untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya unsur penting teks diskusi berupa masalah sosial, audien, gagasan, fakta, berupa pendukung atau penentang, diksi persuasif, kohesi, kata rujukan, kata ganti, kata hubung, dan koherensi. Nanti akan dijelaskan satu persatu di dalam PPT ya anak-anak. Teks diskusi, teks untuk menyatakan kontroversi sebuah isu dari dua sudut pandang atau bahkan lebih. Lingkup materi jadi yang kalian bisa memahami isi teks, terus mengidentifikasi unsur kebahasaan, menangkap makna, dan menyusun teks diskusi bisa berupa ide pokok atau gagasan, menelaah dan merevisi. Yang terakhir yaitu meringkas teks. Ya, ada yang masih ingat nggak struktur teks diskusi itu apa? Ayo, yang kemarin sudah membaca. Isu atau masalah, Ya. argumen atau pendapat yang mendukung, Ya. argumen atau pendapat yang menentang, kesimpulan dan atau saran. Ya, bagus sekali Vitasari ya. Ya, jadi struktur dari teks diskusi yang pertama yaitu pendahuluan, isu atau masalah. Ya, isu atau masalah dalam teks diskusi ini berisikan masalah yang akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut. Jika kalian ingin menulis sebuah teks diskusi, ada baiknya pilihlah topik masalah yang kontroversi sehingga nanti kalian memiliki banyak argumen, baik argumen yang mendukung atau argumen yang menentang. Ya, selanjutnya yaitu isinya argumen yang mendukung dan menentang. Argumen yang mendukung itu Jadi ada kalau di teks diskusi itu ada kalian ingin berargumen itu bisa berupa pendukung atau menentang ya dari suatu teks itu. Yang selanjutnya yaitu simpulan atau saran. Kesimpulan ini pada bagian ini usahakan kita mengambil jalan tengah mengenai masalah yang sedang kita bahas agar kesimpulan yang kita ambil tidak lagi mendatangkan masalah baru ya. Misalnya dalam masalah itu yang kemarin dikirimkan yaitu ujian nasional akan terus dilaksanakan sebagai upaya mengetahui kualitas pendidikan nasional. Ya. Lanjut. Ini gambar orang sedang melakukan sedang melakukan diskusi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Mohon jangan dicoret-coret ya, anak-anak. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Bu. Halo? Belum? Ya, lanjut ya. Teks eksposisi. Teks eksposisi ini teks yang bertujuan untuk menguraikan sesuatu secara individual menurut ciri-ciri fisiknya. Lingkup materi yang akan kalian dapatkan yaitu bisa memahami isi teks, mengidentifikasi unsur kebahasaan, menangkap makna, menyusun teks eksposisi, menelaah dan merevisi. Selanjutnya yaitu meringkas teks atau merangkum. Struktur teks eksposisi. Yang pertama itu tesis atau pembukaan. Yang kedua, argumen atau isi.
Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Selanjutnya, perbedaan struktur teks diskusi dan teks eksposisi. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan teks diskusi itu berupa isu atau masalah. Yang kedua, isi teks diskusi berupa bukti dan alasan mendukung sudut pandang yang positif. Yang tadi itu bisa berupa pendukung. Yang kedua, gagasan utama, bukti dan alasan pendukung sudut pandang negatif atau kontra ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dan yang selanjutnya ada teks eksposisi. Teks eksposisi ini yang pertama pendahuluan atau tesis. Yang kedua argumentasi berupa alasan dan bukti pendukung. Yang ketiga yaitu penutup atau penegasan ulang. Jadi nanti di akhir teks yaitu ditegaskan lagi. Kalau di teks diskusi itu kesimpulan dari teks tersebut. Kalau teks eksposisi itu penegasan ulang. Selanjutnya aspek kebahasaan. Yang pertama kohesi. Kohesi yaitu kepaduan teks atau keserasian hubungan antar kalimat dalam teks. Umumnya menggunakan penanda atau kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Koherensi, pengaturan gagasan, fakta, ide agar menjadi suatu untaian yang logis sehingga pesan atau makna teks mudah dipahami karena saling terpaut atau koheren. Ya. Yang selanjutnya yaitu kohesi gramatikal, meliputi penanda dalam struktur kalimat. Bisa berupa kata rujukan, elipsis, kata ganti, konjungsi dalam struktur kalimat. Ya, selanjutnya yaitu kohesi leksikal. Kohesi leksikal pendanda berupa leksikon atau kata dapat diidentifikasi tanpa harus ada dalam struktur berupa sinonim, antonim, hiponim, dan hipermin dan lain-lain. Oh ya, kalian bisa mencatat tadi materi yang Ibu berikan. Nanti Ibu juga akan mengirimkan materinya di grup kelas kalian ya anak-anak. Ya. Kohesi gramatikal. Oke, Bu. Ya. Mohon jangan dicoret-coret ya anak-anak. Astagfirullahaladzim. Tuman. Ya, kata rujukan yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Yaitu seperti ini, itu, di sini, di sana, termasuk kata ganti orang. Elipsis, kalimat tidak lengkap. Yang kedua, kata ganti. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi bisa berupa temporal atau waktu. Syarat, pengandaian, kemiripan, penyebab, akibat, penjelasan, cara, harapan, pengecualian, urutan waktu. Kalian bisa lihat di buku siswa halaman 133. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Halo? Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan yang mau bertanya. Ayo, silakan. Ayo. Zoom-nya masih pada tidur. Oh. Ayo kameranya, mohon untuk diaktifkan ya anak-anak. Nanti kalian bisa melihat wajah kalian di YouTube. Nani? Ayo. Di YouTube. Ya, ini belum ada yang bertanya. Tidak ada, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi ya anak-anak. Kohesi leksikal. Ada yang tahu nggak kohesi leksikal itu apa?
Ntar Bu tak searching Bu. Nah, nih Ibu beritahu ya, kohesi leksikal adalah kepaduan yang dicapai melalui pilihan kata, bukan melalui struktur kalimat atau gramatikal. Ya, jenis kohesi leksikal berupa pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim. Ya, ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan contoh teks diskusi yang ada di layar handphone kalian nggak? Ayo. Ayo anak-anak, nanti Ibu akan memberikan kalian poin plus jika kalian bisa membantu Ibu. Ayo, siapa? Ayo Bu. Siapa? Aulia? Daniel? Atau siapa, Bu? Saya Bu Ihsanti. Saya Bu. Ya, Ihsanti coba ya. Larangan Boleh, boleh. merokok di tempat umum. Larangan Ya. merokok di tempat-tempat umum menjadi perdebatan yang marak di masyarakat. Kalangan yang mendukung terus mengumandangkan agar larangan itu dijalankan, sedangkan bagi pihak yang kurang setuju mengharapkan agar larangan itu segera dicabut. Larangan merokok di tempat-tempat umum menurut kalangan pendukung larangan sangat efektif untuk mengurangi dampak buruk merokok, Sebentar. terutama bagi para perokok pasif. Ya. Udut terus. Yang dimaksud perokok pasif adalah orang-orang yang tidak merokok tetapi sempat menghirup asap rokok. Perlu dipahami bahwa perokok aktif dan perokok pasif sama-sama memiliki resiko tinggi atas ancaman bahaya merokok. Dan larangan ini orang-orang Ya. Rokok aja non-perokok terus. memiliki hak untuk disimak melindungi ya. diri dari menghisap asap nikotin. Orang-orang non-perokok tidak harus ikut sakit sebagai efek dari perbuatan orang lain atau perokok. Yang pasti, larangan tidak merokok di tempat umum akan mampu menciptakan tempat umum bebas dari asap rokok, sekaligus meningkatkan kualitas udara. Selanjutnya. Sementara pihak yang berseberangan dengan larangan ini mengatakan bahwa larangan merokok menyebabkan penurunan pendapatan bagi dunia bisnis seperti bar, restoran, dan sejenisnya. Argumen lain adalah larangan merokok di tempat umum adalah menindas hak asasi manusia, khususnya kaum perokok. Ya. Berangkat dari hal-hal di atas, patut kiranya dikatakan bahwa larangan merokok di tempat umum sebagai upaya menciptakan lingkungan udara yang bersih sekaligus sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang bukan perokok. Sementara itu, bagi para perokok tetap diberi hak untuk menikmati rokok di area tertentu yang biasa disebut smoking area. Ya, terima kasih ya Ihsanti. Ya, Bu. Ya, di sini nanti Ibu akan menjelaskan ya ini isu atau masalah dari teks yang Mbak Ihsanti baca ya. Yang pertama itu larangan merokok di tempat-tempat umum. Yang kedua argumen. Argumen yang mendukung sangat efektif untuk mengurangi dampak buruk merokok, terutama bagi para perokok pasif. Yang selanjutnya yaitu argumen menentang larangan merokok menyebabkan penurunan pendapatan bagi dunia bisnis seperti bar, restoran, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Berangkat dari hal-hal di atas, patut kiranya dikatakan bahwa larangan merokok di tempat umum sebagai upaya menciptakan lingkungan udara yang bersih, sekaligus sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang bukan perokok. Sementara itu, bagi para perokok tetap diberi hak untuk menikmati rokok di area tertentu yang biasa disebut smoking area. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Rokoknya apa, Bu?
Ibu tidak tahu anak-anak. Astaga. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Botan, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ya, selanjutnya yaitu contoh teks eksposisi. Siapa lagi yang ingin membantu Ibu untuk membacakan teks eksposisi yang ada di layar? Ayo, siapa tadi? Halo? Aulia Vitasari ingin membantu Ibu? Iya, Bu. Ayo. Siapa Membuang yang sampah di sungai. Ya. Aulia Vitasari, ayo. Membuang sampah di sungai membahayakan lingkungan sekitar. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Semakin banyak juga orang-orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal itu mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Dari tahun ke tahun, jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Ini merupakan kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah di sungai yang bisa mengakibatkan banjir karena tingkah laku manusia itu sendiri. Padahal korban karena bencana banjir tentu tidak sedikit. Tidak hanya korban luka-luka yang meninggal dunia karena banjir juga sudah banyak. Akan tetapi hal-hal tersebut masih belum cukup untuk memberi kesadaran kepada orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan atau di sungai. Ya. Seharusnya setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, supaya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika tidak ada sampah di sungai, maka air sungai tidak akan tersumbat dan banjir bisa diminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Ya, terima kasih ya Aulia Vitasari. Ya, sama-sama. Pernyataan yang tadi ya, struktur dari teks eksposisi, pernyataan pendapat atau tesis. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan misalnya di sungai seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Semakin banyak juga orang-orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal itu mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, maka sungai akan menguap dan menimbulkan bencana banjir. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Dari tahun ke tahun, jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Ini merupakan kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah di sungai yang bisa mengakibatkan banjir karena tingkah laku manusia itu sendiri. Padahal korban karena bencana banjir itu tentu tidak sedikit. Tidak hanya korban luka-luka yang meninggal dunia karena banjir juga sudah banyak. Akan tetapi hal-hal tersebut masih belum cukup untuk memberi kesadaran kepada orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan atau di sungai. Penegasan ulangnya, seharusnya setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, supaya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika tidak ada sampah di sungai, maka air sungai tidak akan tersumbat dan banjir. Bisa meminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Ya, Deborah, ada yang ingin ditanyakan? Halo, Deborah. Halo. Ya, jadi kalian jangan membuang sampah di sungai atau membuang sampah sembarangan karena bisa mengakibatkan banjir. Itu juga nanti kalian yang rugi, banyak orang-orang yang
sakit, banyak orang-orang yang meninggal, ya anak-anak. Ya. Menutup. Refleksi. Anak-anak, tidak ada gading yang retak. Demikian pula dari pembelajaran yang kita lakukan. Siapa yang akan memberi masukan? Ada yang ingin memberi masukan kepada Ibu? Iya, Bu. Manggil saya apa, Bu? Tadi raise hand. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi manggil saya gading apa, Bu? Oh, tidak. Ini pepatah ya anak-anak. Ya, ada yang ingin memberi masukan kepada Ibu tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Anak-anak tidak ada gading tak retak. Demikian pula pembelajarannya. Proses pembelajarannya menurut kalian bagaimana? Apakah media alat yang digunakan menarik dan membantu kelancaran pembelajaran? Bagaimana aktivitas dan kebersamaan dari teman-teman kalian? Apakah Bu Ais dalam mendampingi dan mengarahkan atau menjelaskan bisa kalian terima dan pahami? Ayo, ada yang ingin memberikan masukan kepada Ibu? Ayo anak-anak, jika tidak ada, nanti Ibu akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin memberikan masukan atau ingin bertanya? Jika kalian malu bertanya di forum ini, bisa chat Ibu ya lewat WhatsApp, chat personal, atau di WA group masing-masing kalian. Halo anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Halo, Bu. Belum? Halo, Ding. Ya, Bu. Oh iya, nanti Ibu akan mengirimkan link presensi. Mohon untuk diisi ya anak-anak. Biar Ibu laporan ke Pak Sugiono lebih mudah ya anak-anak. Linknya kakak. Terima kasih. Oh iya, nanti kita foto bersama ya. Nani? Foto bersama di Zoom. No foto ting. Ayo, Nani? senyum. Oke. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih. Jangan tetap di rumah saja. Jangan bosan-bosan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh meninggalkan Zoom ini. Ya, Terima Bu. kasih. Selamat pagi.